Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara sekalian untuk beribadah di minggu ke-7 sesudah Pentakosta hari ini dengan penuh sukacita. Ibadah ini dilaksanakan secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Irdian Sulistiantoro dengan tema Hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang,
Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual, dan inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, kita menyanyikan Kidung Muda-Mudi 1, bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kekasih Tuhan, sabda Tuhan dituliskan di dalam surat 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-13, sebagai nats pembimbing kita menyatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Sejahtera
Jemaat, mari kita berdoa secara silih berganti. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalahan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman, mengharap kepada-Mu, hatinya selalu kita, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita memasuki dalam layanan sabda. Untuk itu marilah sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, Yesus Kristus ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, sebab kami senantiasa menerima aliran cinta kasih Tuhan, dan itu tiada pernah terputus walau hanya sesaat. Kini, Engkau memperkenankan kami menerima sapaan Tuhan melalui layanan sabda. Bila Roh Tuhan menguasai kami, bersabdalah, kami ini anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami jemput bangkit berdiri untuk mendengar dan menyambut sabda Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Kekasih Tuhan, pada tahun 1852 sampai dengan 1872, Perancis dipimpin oleh Napoleon III. Di akhir masa pemerintahannya, di akhir masa kepemimpinannya, terjadi perang yang begitu dahsyat, perang yang begitu hebat antara Perancis dan Jerman. Dalam hal ini, Jerman berhasil menguasai
beberapa wilayah milik Prancis. Dan kemudian Prancis segera mengambil tindakan taktis. Salah satu tindakan taktis itu adalah ketika Prancis melakukan pendaftaran, mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan pasukan, menjadi prajurit untuk kepentingan Prancis. Disebutkan McMahon, salah seorang komandan pasukan khusus tempur bagian Meriam. Dia menyampaikan bahwa dia telah menerima salah seorang pemuda yang bernama Pierre. Pemuda ini begitu cerdas, pandai, tangguh, dan memiliki komitmen menjadi prajurit yang unggul, menjadi prajurit yang baik. Oleh karena itu tidak mengherankan, hanya dalam waktu yang tidak lama, Pierce kemudian menjadi prajurit unggulan, menjadi prajurit andalan, dan bahkan dia dikenal menjadi prajurit yang sangat piawai menggunakan meriam. Track recordnya terukir di Prancis tentang Pierce ini. Pierce sangat menjadi kebanggaan bagi komandannya McMahon. Sangat dekat dengan McMahon. Saudara-saudara, dalam satu kesempatan Prancis melakukan satu pengintaian. Dalam hal ini McMahon memberikan teropong keker kepada Pierce dan menugaskan kepadanya untuk mencermati satu wilayah yang ditunjukkan oleh McMahon. Lakukan tugasmu, Pierce. Pierce segera mengambil teropong itu dan kemudian mengadakan penelitian, mengadakan observasi, dan kemudian sang komandan bertanya kepadanya, "Apa yang kau lihat?" Pierce mengatakan, "Komandan, saya melihat sebuah rumah." Kemudian McMahon, sang komandan, menceritakan, rumah itu dulunya milik orang Perancis, tetapi kemudian dikangkangi oleh Jerman dan kini dijadikan markas bagi pasukannya. Kini perintah bagimu, Pierce, segera engkau siapkan peralatan meriammu dan segera engkau bidik rumah itu. Bagi Pierce, menerima perintah menjadi kebiasaannya dan dia langsung menjawab, "Siap komandan, laksanakan." Tetapi untuk yang ini, Pierce terlampau sulit untuk menjawab. Bibirnya menjadi keluh. Tetapi untung segera ia dapat mengatasi keadaan hatinya. Ia kemudian segera mengatakan, "Siap komandan, laksanakan." Dan pada saat itu juga, Pierce segera menyiapkan peralatan dan kemudian membidik rumah itu menggunakan meriamnya dan hancur berantakan. Dalam hal ini, McMahon sebagai komandan salut, kagum, dan memuji kepada Pierce. "Pierce, tidak ragu engkau adalah prajurit andalanku. Engkau hebat." Pertanyaannya, bagaimanakah reaksi Pierce? Pierce tidak menunjukkan tanda-tanda sukacita, tidak menunjukkan rasa senang, tetapi justru sebaliknya, ia sedih dan sangat sedih dan bahkan sempat menitikkan air matanya. Sang McMahon, komandan, begitu heran. Ia bertanya, "Kenapa, Pierce? Mestinya kita berbahagia, kita senang, kita bangga karena engkau telah berhasil menghancurkan markas musuh." Pierce kemudian katakan, "Komandan, perlu diketahui, rumah yang hancur atas perintah komandan saya menembaknya, itu adalah rumahku." Sang komandan kaget, tetapi juga sedih. Bersama dengan itu, Pierce
menjadi sosok yang istimewa. Dia kemudian mendapatkan penghargaan, kenaikan pangkat, dielukan, dipuji sebagai sosok yang kompeten dengan apa yang dilakukannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari kisah nyata ini ada pesan yang kita tangkap. Yang pertama, betapa kesadaran akan tugas utama sangat sejajar dengan ketaatan. Sekali lagi, kesadaran akan tugas utama sangat sejajar dengan ketaatan. Yang kedua, Pierce, seorang pemuda yang tahu persis, sadar betul akan tugas utamanya sebagai seorang prajurit. Maka itu semua ditandai dengan ketaatannya. Kendati dengan resiko pergumulan penderitaan yang luar biasa. Tetapi resiko pergumulan penderitaan yang luar biasa itu tidak mampu menggeser ketaatannya kepada komandannya. Kekasih Tuhan, Yesus Kristus menegaskan bahwa yang namanya ketaatan, sekali lagi, yang namanya ketaatan adalah unsur yang sangat penting di dalam iman Kristen. Kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 21, di sana dikatakan, kata-kata Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara, dari ayat itu, kita tangkap sebuah pesan. Bukti mengasihi kepada Tuhan adalah ketaatan. Oleh ketaatan, maka kemudian ketaatan itu menjadi kekuatan, menjadi keberanian menghadapi risiko yang dihadapi, apapun itu. Dan kesejahteraan Pierce adalah akibat dari ketaatannya. Dan Petrus, melalui surat Petrus ini, sangat menekankan sedemikian rupa tentang ketaatan adalah perwujudan nyata dari iman. Tema khotbah kita saat ini adalah hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Kita perhatikan frasa kalimat dalam tema ini sekaligus menjadi substansinya. Hidup bersama Tuhan. Ya. Hidup bersama Tuhan adalah menunjuk pada posisi yang harus diperjuangkan. Untuk dipertahankan, untuk ditumbuh kembangkan. Nah dalam hal ini saudara-saudara, tanpa ketaatan, sekali lagi, tanpa ketaatan, mustahil posisi itu menjadi gift. Menjadi pemberian dari Allah. Apapun resikonya, posisi kebersamaan dengan Tuhan sama sekali tidak boleh lepas dari kehidupan ini. Pertanyaannya mengapa? Mengapa saudara? Sebab yang namanya damai sejahtera, kemudian yang dikatakan dalam ayat 9, tujuan imanmu keselamatan jiwa, ayat 9, 1 Petrus 1 ini, ya, semua itu sudah ada di dalam zona ketika hidup bersama Tuhan. Nah saudara-saudara, untuk ke sana sekali lagi dibutuhkan ketaatan. Dan ketaatan itu adalah ketika tidak meninggalkan imanmu dalam situasi kondisi apapun.
Saudara-saudara, perwujudan berkenaan dengan ketaatan itu, ketika kita perbandingkan dengan nats pembimbing kita tadi, khususnya di ayat yang ke-13a dari 1 Petrus ini, di sana dikatakan ada frase kalimat, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ini menurut terjemahan NIV. Sedangkan kalau terjemahan KJV, King James Version, itu menggunakan frase kalimat siap sedia. Siap sedia. Nah saudara, sebab itu siapkanlah akal budimu atau siap sedia, ya. Semuanya itu saudara menunjuk pada posisi kerja keras. Menunjuk pada posisi kerja sibuk. Nah, disampaikan kepada kita dalam konteks Alkitab, laki-laki dan perempuan itu saudara, itu baju luarnya menggunakan jubah panjang sampai mendekati kaki. Ya, sampai mendekati kaki. Nah, atas nama kerja keras, atas nama siap melakukan kerja sibuk, maka kemudian jubah yang panjang tadi akan dilipat sampai ke pinggang, diikat sampai ke pinggang. Ya. Sehingga kemudian leluasa untuk melakukan kerja keras, kerja sibuk, dan bahkan siap untuk lari. Secara simbolik, saudara, apa yang dilakukan itu juga memberikan satu gambaran, memberikan satu kiasan, berkenaan dengan satu kekuatan, berkenaan dengan satu keteguhan hati, berkenaan dengan kesiapsiagaan. Nah, semua itu maksud Petrus dalam hal ini adalah yang pertama, orang percaya harus berpikir positif dan menolak segala bentuk rayuan, godaan dunia dengan mengarahkan hati kepada Allah dan kemurahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud Petrus adalah berkenaan dengan iman, berkenaan dengan percaya. Iman dan percaya itu diarahkan menunjuk pada kematian dan kebangkitan Yesus, bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit itu adalah Yesus yang telah memberi keselamatan, adalah Yesus yang telah memberikan janji hidup kekal. Itu final. Itu final. Itu mutlak. Tak terbantahkan. Nah, dua hal ini harus dipegang oleh umat. Sekarang kalau kita cermati di ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 dari 1 Petrus ini, saudara. Surat Petrus ini kan dialamatkan kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa yang namanya umat kemudian tersebar? Mengapa yang namanya umat kemudian berdiaspora, tersebar? Disampaikan kepada kita, saudara, pada tahun 65 Masehi, kekristenan itu berkembang dengan begitu pesat dan begitu luar biasanya. Perkembangan itu, saudara, menjadi ancaman bagi Romawi. Nah, untuk menghambat laju pertumbuhan umat, maka kemudian Romawi melakukan intimidasi. Romawi melakukan aniaya-aniaya, bahkan melakukan godaan-godaan, dengan tujuan agar yang sudah Kristen itu
agar orang-orang yang percaya kepada Yesus itu meninggalkan imannya. Murtad begitu. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah upaya pencegahan bagi yang belum percaya, agar tidak menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah Romawi berhasil dengan upayanya itu? Tidak. Tidak, saudara. Dikatakan tidak karena begini. Yang namanya umat atas nama ketaatan lebih memilih berdiaspora. Lebih memilih berserak daripada meninggalkan iman. Daripada meninggalkan kebersamaan dengan Tuhan. Lebih memilih tetap bersama Tuhan daripada sekedar mempertahankan tetap untuk tinggal di tempat tertentu. Nah, disitulah Petrus hadir dengan suratnya dalam 1 Petrus ini. Ya, yang isinya yang pertama, agar umat tetap taat memegang iman kepada Yesus. Yang kedua, agar umat meneladani Kristus dalam menghadapi pergumulan dan penderitaannya untuk misi kasihnya atas nama ketaatan pada Allah Bapanya. Yang ketiga, orang yang percaya itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang percaya itu adalah orang yang menerima anugerah Allah, mempunyai hidup dalam kepastian kehidupan untuk hari ini, masa depan, dan bahkan sampai di akhir zaman. Nah, atas dasar itulah, maka Petrus sampaikan dalam suratnya di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Frase kalimat bergembiralah akan hal itu, ini menunjuk berkenaan dengan penerimaan sebagai pihak yang dipanggil, sebagai pihak yang diutus. Agar diterima dengan bergembira. Diterima dengan satu kebanggaan. Dan juga itu dilakukan agar tetap taat di dalam iman. Melalui imanmu, banyak pihak kemudian menjadi beriman melalui kesaksian imanmu. Kemudian dilanjutkan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Sekalipun itu ada, saudara. Namun, karena diterima dengan sukacita. Sukacita itu punya arti juga keterbukaan. Terbuka seutuhnya bagi amanat Tuhan, bagi panggilan Tuhan. Nah, kesadaran akan hal itu, kesadaran akan tugas panggilan dan pengutusan itu, maka melahirkan ketaatan. Ketaatan kepada Yesus sebagai pemberi iman. Dan agar iman itu dipegang sebagai kekuatan untuk menapaki kehidupan, menjalankan panggilan dan pengutusannya sebagai kekuatannya. Kekasih-kekasih Kristus, pemuda Kristen yang tegar, pemuda Kristen yang teguh, pemuda yang berdedikasi, pemuda yang cerdas, beriman, sadar akan tugas dan panggilan. Pemuda yang memiliki ketaatan pada panggilan dan pengutusannya harus menjadi kenyataan. Harus menjadi kenyataan. Seperti Pierce, pemuda prajurit anak buah dari McMahon tadi. Kesadaran akan tugas utama dan terutama ditandai dengan ketaatan kepada komandannya. Seperti umat yang berdiaspora tadi, berdiaspora ke Pontus, Galatia, Asia Kecil, Kapadokia, ke Britinia. Atas nama ketaatan, ia lebih memilih berdiaspora. Dan apakah semua itu
sudah dilakukan bagi pemuda? Apakah sudah dilakukan atau sedang dilakukan atau apa yang akan terus dilakukan? Saudara-saudara, keberadaan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan kemudian diperjuangkan untuk dipertahankan dan ditumbuh kembangkan. Perangkat GPIB yang disebut Unit Misioner Gerakan Pemuda GPIB saat ini sudah berusia 70 tahun. 70 tahun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Pertanyaannya, apakah semua itu sudah menggambarkan tentang eksistensi pemuda yang tegar, teguh, dan taat? Jawabnya ya. Tanpa ragu-ragu mengatakan ya. Tetapi apakah menggambarkan eksistensi gerakan pemuda yang benar-benar sedang mempertahankan, menumbuh kembangkan tentang ketegaran, keteguhan, dan ketaatan itu? Jawabnya adalah proses. Jawabnya adalah proses. Dan ingat, apa yang sedang digarap saat ini akan sangat-sangat memberikan kontribusi untuk masa depan. Yang jelas, eksistensi hidup bersama Allah. Sekali lagi, eksistensi hidup bersama Allah harus tetap menjadi eksistensi gerakan pemuda. Sebab di sanalah yang namanya damai sejahtera sejati, bukan damai sejahtera maya, menjadi gift dari Tuhan, menjadi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Dan gerakan pemuda diutus menjadi tim pengkondisi agar semakin banyak orang yang hidup bersama Tuhan. Kalau kita melihat tema GPIB kita adalah hadir dalam karya. Dan karya itu adalah ketika gerakan pemuda sekali lagi berdiri sebagai tim pengkondisi agar yang namanya pemuda tetap tegar, teguh, dan taat sebagai militia Kristi, berjuang untuk mengkondisikan agar banyak orang hidup dalam zona kebersamaan dengan Tuhan. Ketaatan. Dan saudara-saudara, pemuda juga harus mensukseskan saat-saat kita umat Tuhan hidup dalam masa tatanan baru, new normal. Sesaat lagi kita akan beribadah secara luring, secara ragawi, secara tatap muka. Gerakan pemuda juga harus menjadi pasukan turut serta mengkondisikan agar umat kita menggunakan protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat mensyukuri hari ulang tahun Gerakan Pemuda ke-70. Tetap tegar, teguh, taat. Amin.
untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kami jemput umat bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita bersama-sama memasuki dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dalam syafaat kami berdoa untuk umat Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa bagi gerejamu di Indonesia, bagi GPIB, dan khususnya GPIB Jemaat Pasar Minggu dengan segala keberadaannya. Engkau berkati program kerja yang sudah sedang dan akan dilakukannya. Sertai kami ya Bapa, agar kami sungguh memposisikan sebagai umat Tuhan yang memegang iman anugerah Allah dan menyaksikan iman itu sebagai alat-alat kerajaan Tuhan. Berkati para presbiter yang ada, para diaken, penatua, pendeta beserta keluarganya. Berkati unit-unit misioner, ke-6 pelkat yang ada, dan khususnya pelkat GP yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70. Ya Bapa, mampukanlah bagi gerakan pemuda dengan tema yang diambilkan dari Ibrani 11:8-10. GP-GPIB hadir dalam karya. Mampukan GP semakin berkarya dalam kehidupannya, menempatkan diri sebagai orang yang melaksanakan tugas panggilan pengutusan Tuhan. Sertai Dewan GP, sertai para pengurus GP di jemaat-jemaat, sertai GPIB secara keseluruhan. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menterinya. Engkau berkati untuk aparat keamanan, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Engkau berkati ya Tuhan, pemimpin-pemimpin, para gubernur hingga sampai ke daerah. Berkati juga tokoh-tokoh masyarakat dan agama, berkati masyarakat Indonesia, khususnya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Ya Tuhan, sanggupkan kami untuk kemudian dapat mengatasinya. Dan terlebih, peran gereja, bila gereja benar-benar menempatkan diri sebagai pihak dalam kebersamaan dengan pemerintah, masyarakat untuk menghadapi COVID pandemi 19 ini. Bapa Allah Surgawi Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, yang terperan sebagai liturgos. Engkau berkati ya Bapa, anak-anak Tuhan yang terperan sebagai pemusik, pemandu lagu, Engkau berkati.
Demikian anak-anak Tuhan yang dengan segala ketulusannya, jerih lelahnya mempersembahkan kepada Tuhan. Engkau berkati untuk tim TPG, tim Inforkom, PS Media, sekretariat, dan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakitnya, bergumul dengan duka citanya. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, maka diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan khusus dalam ibadah ini guna menunjang kegiatan sinodal Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait pertama dan ketiga. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa.
Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, mohon perhatiannya untuk pokok-pokok warta pada ibadah Minggu 19 Juli 2020. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat menjumpai Jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi Majelis Jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja. Ibadah di gedung gereja. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah Minggu di gedung gereja akan dimulai pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Dilakukan hanya 1 kali jam ibadah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikut kita saksikan video sosialisasi tata cara peribadahan pada masa new normal. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian, warga jemaat GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan. Diberitahukan kepada kita sekalian bahwa Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan telah siap melaksanakan ibadah secara luring, ragawi, tatap muka di masa pandemi COVID-19. Ibadah ini akan diawali pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Untuk itu, kiranya Bapak, Ibu, saudara sekalian dapat mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Selanjutnya, kita tayangkan tata cara peribadahan pada new normal, pada tatanan baru. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama, jemaat wajib mengisi daftar hadir di meja registrasi dan akan diberikan nomor kursi jemaat. Berikutnya, jemaat diarahkan oleh presbiter bertugas untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Cucilah tangan Anda selama 20 hingga 40 detik. Berikutnya, jemaat diarahkan masuk ke gedung gereja lewat jalur yang sudah ditentukan. Perhatikan jarak antar jemaat saat mengantri di depan gedung gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan suhu maksimal 37,3 derajat Celcius. Apabila suhu di atas batas yang telah ditentukan, jemaat disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing secara daring. Sebelum diarahkan ke tempat duduk, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau persepuluhan melalui QR Code bank atau di kotak yang sudah disediakan.
Presbiter yang bertugas akan membantu mengarahkan ke tempat duduk yang sudah diatur sesuai nomor. Jemaat diharapkan duduk sesuai dengan arahan yang telah ditentukan. Jemaat duduk sesuai dengan aturan new normal, yaitu duduk dengan jarak 1,5 hingga 2 meter. Seluruh majelis jemaat yang bertugas wajib mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Salam persekutuan dengan menggunakan tangan kanan ditempel di dada sebelah kiri sambil sedikit membungkuk, atau dapat juga menggunakan salam Namaste. Jemaat meninggalkan area gedung gereja melalui jalur berbeda yang diarahkan presbiter bertugas. Serta tidak diperkenankan berada di area dalam atau luar gedung gereja setelah ibadah usai. Demikian protokol ibadah pada era new normal. Jemaat dimohon mematuhi setiap protokol yang telah disampaikan. Info selengkapnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat membaca di Warta Jemaat Digital atau WhatsApp Group masing-masing sektor. Demikian pokok-pokok Warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada yang kami hormati pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua jemaat sekalian, kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota gerakan pemuda, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayan kategorial tertua lahir pada 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat, sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun, keberadaan Pelekat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa, di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman.
dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GP-GPIB yang dinamis, dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan Sinode Tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GP-GPIB Sport dan Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap Mupel atau jemaat, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan mempersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun, dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi, guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga. Bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GP-GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyataan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GP-GPIB. Kami pemudi dan pemuda, pelayan
kami jemput umat bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Amanat pengutusan ini kita lakukan silih ganti. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-25. Pada jalan kami yang berat, memani untuk pena mustawi. Kami butuh kuat dan berkat, memani untuk pena mustawi. Berilah damai sejahtera, memani untuk pena mustawi. Berilah damai sejahtera, memani untuk pena mustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, memani untuk pena mustawi. Yang berliku dan menyesal, memani untuk pena mustawi. Berilah damai sejahtera, memani untuk pena mustawi. Berilah damai sejahtera, memani untuk pena mustawi. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.